selamat datang kembali di Jalan Cermin. Terima kasih sudah mendukung channel ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Fearless Battle Spirit. Bab 1071 Identitas Qin Nan melihat Chen Buhui tidak memberikan tanggapan. Chen Rong tetap menolak dan berkata, "Saudara Buhui, kau harus membantuku hari ini. Dia membunuh harimau bermata emas bertanduk 4 milikku. Dia juga meremehkan keluarga Chen kita dan menghinaku berkali-kali." Meskipun Chen Changli melenyapkannya, Chen Rong tidak berniat berhenti. Hari ini dia ingin memberitahu Qin Nan bahwa siapapun yang menyinggung perasaannya tidak akan mendapatkan akhir yang baik. Melihat sikapnya, Chen Changli menghela napas dalam hati, tetapi tidak mengatakan apapun untuk membujuknya. Bahkan jika Chen Buhui ingin memberi pelajaran kepada Qin Nan nanti, ia akan berpura-pura tidak menyadarinya dan tidak akan membantu Qin Nan demi putrinya. Namun, sebelum Chen Rong sempat menyelesaikan kata-katanya, Chen Buhui tersadar dan memuat berjalan di depan Qin Nan. Ia tak kuasa menahan diri untuk bertanya, "Taois Qin Nan, kenapa kau di sini?" Ketika kata-kata ini diucapkan, Chen Rong, Chen Changli dan semua anggota keluarga Chen yang ada di sekitar semuanya tercengang. Rekan Taois Qin Nan, mungkinkah Chen Buhui memperkenalkan pemuda di depannya? Lagi pula, mengapa mereka merasa bahwa sikap Chen Buhui terhadap pemuda ini agak hormat? Aku baru saja bertemu secara kebetulan, dan aku akan segera mengembangkan kemampuanku di kota Kekaisaran Provinsi Selatan. Qin Nan berkata sambil tersenyum tipis, "Dan kau datang jauh-jauh dari Provinsi Tengah. Mungkinkah kau dari Istana Chen?" "Hehe, dulu aku murid Chen Manxian. Kebetulan kali ini aku punya waktu luang, jadi aku menggunakan klonku untuk kembali dan melihat-lihat," kata Chen Buhui sambil tersenyum. Buhui, ini, Chen Changli, yang berdiri di samping, akhirnya tidak dapat menahan diri untuk berbicara. "Oh, saya lupa memperkenalkan Anda. Ini rekan Daoi Qin Nan, seorang jenius dari Zongsu kami." Chen Buhui berkata, "Peringkatnya di peringkat kaisar jauh lebih tinggi dariku." Kata-kata ini bagaikan guntur. Chen Changli, Chen Rong dan semua orang di keluarga Chen semuanya benar-benar tercengang. Qin Nan, yang hanya memiliki santo bela diri tingkat kelima, sebenarnya berasal dari Zongsu. Dan dia seorang jenius yang bahkan lebih hebat dari Chen Buhui. Bagaimana ini mungkin? Aku hampir lupa. Chen Rong, apa yang baru saja kau katakan? Jika kau tidak ingin mati, cepatlah minta maaf kepada rekan Daoi Qin Nan. Chen Buhui bereaksi, menatap Chen Rong dan berteriak dengan tegas. Chen Rong ini sungguh berani hingga berani menghina Qin Nan. Untungnya, dia tiba tepat waktu. Jika tidak, seluruh keluarga Chen dan bahkan seluruh kota Kekaisaran Nanzhou mungkin akan terkena pukulan telak hari ini. Aku. Chen Rong begitu ketakutan hingga hampir menangis, dan dia sangat tertekan. Bagaimana dia bisa tahu bahwa orang yang tidak mencolok ini, yang hanya berada di level kelima Martial Saint, ternyata memiliki latar belakang yang mengerikan. Kamu, Qin Nan, adalah seorang jenius yang peringkatnya di peringkat kaisar lebih tinggi dari Chen Buhui. Mengapa kamu datang ke tempat terpencil seperti kota Kekaisaran Nanzhou tanpa alasan? Bukankah ini seperti membayangkan pura menjadi babi dan memakan harimau? Chen Changli dan keluarga Chen juga bereaksi, dan raut wajah mereka berubah drastis. Anda, Chen Rong baru saja menyinggung Qin Nan sampai mati, dan keluarga Chen mengetahui mereka hanya diam saja dan menonton. Jika ini benar-benar membuat Qin Nan marah, maka seluruh keluarga Chen akan berada dalam masalah. Lupakan saja, Qin Nan menggelengkan kepalanya. Dia terlalu malas untuk peduli dengan seseorang seperti Chen Rong. Lagi pula, semua orang di keluarga Chen sudah mengetahui identitasnya. Jika dia tidak memberi pelajaran pada Chen Rong, keluarga Chen yang akan memberi pelajaran. Sialan. Amitabha, aku akan membiarkanmu sombong di masa depan. Apa kau tahu kau salah kali ini? Meskipun rekan Daoi Qin Nan melepaskanmu, kau tak bisa lepas dari hukuman ini. Aku akan memberi pelajaran hari ini. Chen Buhui menamparnya tanpa ragu. Roh Buddha yang kuat meledak dan menembus tubuh Chen Rong. Chen Rong adalah orang yang dominan dan sombong, terbiasa menindas orang lain dengan memanfaatkan kelebihannya. Tekadnya untuk berlatih bela diri tidak terlalu kuat. Meskipun niat Buddha Chen Buhui tidak akan menggoyahkan tekadnya untuk berlatih bela diri, hal itu pasti akan membuatnya menderita selama beberapa bulan. Seperti dugaannya, wajah Chen Rong segera muncul. "Kenapa kau masih berdiri di sana? Kenapa kau tidak berterima kasih kepada rekan Daoi Qin Nan karena telah melepaskanmu?" Chen Buhui melorot. "Baiklah." Qin Nan mengulurkan tangannya dan berkata,
Saya datang ke keluarga Chen Anda hari ini terutama karena saya ingin tinggal di sini selama beberapa hari. Saya ingin tahu apakah ini cocok untuk Anda, Patriark Chen. Sangat praktis, sangat praktis. Ayo, datang dan beritahu mereka segera dan minta mereka mempersiapkan diri dengan baik. Saya ingin pribadi secara menjamu rekan Tao Qin Nan hari ini. Chen Changli bereaksi dan berteriak keras. Semua anggota keluarga Chen tersadar dan membangun untuk bersiap. Rekan Tao Qin Nan, saya tidak menyesalinya. Bagaimana kalau kita pergi ke aula utama dan pengumpulan? Chen Changli memandang mereka berdua, senyum lembut di wajahnya membuat orang merasa seperti angin musim semi. Qin Nan mengangguk, lalu dia dan Chen Buhui datang ke aula patriark bersama. Begitu duduk, Chen Buhui tak sabar bertanya, rekan Tao Qin Nan, apakah ada kabar baik di kota kekaisaran Nanzhou? Maukah saya datang dan menemani Anda? Chen Changli di samping menegakkannya. Qin Nan kehilangan kata-kata dan berkata, jangan biarkan imajinasimu pembohong. Tidak ada harta karun di sini. Dia tidak menipu Chen Buhui dengan kata-kata ini, karena dia datang ke kota kekaisaran Nanzhou terutama untuk memahami teknik pedang Tian Huang. Mustahil dia untuk mewariskan teknik pedang Tian Huang kepada Chen Buhui, kan? Chen Buhui terbatuk pelan, lalu tiba-tiba teringat sesuatu. Ia terkekeh dan berkata, rekan Tao Qin Nan, katakan yang sebenarnya. Apakah kau bisa menerima kematian 3 Kaisar Agung? Ketika putra ketiga Kaisar Agung meninggal beberapa waktu lalu, orang pertama yang terlintas dalam pikiran adalah Qin Nan. Ketika Chen Changli mendengar ini, ekspresi tetap tidak berubah, tetapi hatinya dipenuhi rasa nyaman. Mungkin asal-usul Qin Nan bahkan lebih mengerikan dari yang dibayangkannya. Putra Kaisar, yakni Putra Kaisar Agung. Fakta bahwa Qin Nan mampu bertarung melawan seseorang seperti Putra Kaisar Agung sudah cukup untuk menunjukkan betapa jeniusnya dia di Zhongzhou. Itu tidak ada izin denganku, tolong jangan memfitnahku. Qin Nan menggerakkan tangannya. Tentu saja dia tidak akan mengakuinya. Selanjutnya, hidangan lezat yang disiapkan oleh keluarga Chen disajikan satu demi satu. Qin Nan sedang dalam suasana hati yang baik karena bertemu dengan seorang kenalan di Nanzhou. Setelah minum beberapa gelas bersama Chen Buhui, ia meninggalkan aula patriark dan tiba di halaman yang telah disiapkan oleh Chen Changli. Ia langsung berdiam di sana dan mulai memahami niat pedang. Pada saat ini, di aula kepala keluarga, begitu Qin Nan pergi, ekspresi Chen Buhui tiba-tiba menjadi sangat serius. Paman Chen, kuharap kau ingat bahwa apapun yang terjadi, kau tidak boleh menyinggung Qin Nan, dan kau harus membantu dengan segenap kekuatanmu. Kau mengerti maksudku? Tanya Chen Buhui. Chen Changli tertegun dan sedikit bingung. Latar belakang Qin Nan begitu menakjubkan, tentu saja ia akan sangat menonjol. Mengapa Chen Buhui menekannya lagi? Aku tidak akan berbicara banyak tentang sisanya. Aku hanya akan melakukan rekonstruksi satu hal. Kakak senior sangat menghormati Qin Nan dan percaya bahwa Qin Nan akan menjadi salah satu saingan terbesarnya dalam perebutan takdir kaisar di masa depan. Chen Buhui menarik napas dalam-dalam dan berbicara perlahan. Apa? Ketika Chen Changli mendengar ini, ekspresi terkejut muncul di matanya. Chen Zilai adalah seorang legenda di Nanzhou dan seorang jenius yang saat ini menduduki peringkat 3 teratas dalam daftar kaisar. Qin Nan ini, bahkan Chen Zilai mengira begitu serius. Bab 1072 3 Pedang Qi. Setelah Chen Buhui memberikan beberapa instruksi tambahan, Chen Changli meninggalkan Nanzhou tanpa tinggal lama. Chen Changli segera memanggil semua tetua dari istana Chen dan mengeluarkan peringatan keras, jangan biarkan permainan kata-kata dari keluarga Chen mengganggu Qin Nan atau mengungkapkan informasi apapun tentang identitasnya. Tentu saja, Qin Nan tidak mengetahui semua ini. Pikiran Qin Nan terfokus sepenuhnya pada niat pedang. Setelah sepenuhnya memahami niat pedang di halaman, ia berjalan keluar halaman dan menuju ke berbagai tempat di Chen Mansion. Dapatkan wawasan sambil berjalan. 5 hari kemudian, dia telah sepenuhnya memahami seluruh maksud pedang di Chen Mansion, kembali ke halaman, dan mulai mundur. Niat pedang ini mungkin terlihat kacau, tapi sebenarnya nyata. Jika Xianglo adalah pecahan niat pedang, maka seluruh istana Chen adalah pecahan yang utuh. Qin Nan berpikir dalam hati, dan sebuah pola terbentuk di pikirannya, dengan garis-garis niat pedang tertulis di atasnya. Kesadaran ilahinya bagaikan tangan raksasa, yang mengendalikan niat pedang yang kacau ini dan mengembalikannya ke posisi semula. Saat ini, di aula utama Chen Mansion, Chen Changli memegang secangkir teh hangat dan menatap baik King Lian di bawah. Ia tersenyum dan berkata, King Lian, lain kali kamu datang, jangan terlalu sopan. Kamu tidak perlu membawa banyak barang. Oke, kalau ada yang ingin kamu katakan, katakan saja langsung padaku.
Dia masih sangat puas dengan Bai Qinglian, dan dia menyukai semua harta yang dibawanya. Bai Qinglian tersenyum manis dan bertanya dengan ragu, "Paman Chen, jujur saja. Beberapa waktu yang lalu, seorang teman saya berselisih dengan Tuan Muda Chen Rong. Apakah Paman Chen tahu tentang ini?" 5 hari yang lalu, wajah Bai Qinglian berubah muram setelah mengetahui bahwa Qin Nan berkolaborasi hebat di rumah Chen. "Saya tidak pernah membayangkan Qin Nan begitu berani." Kemudian, setelah semalaman berpikir keras, dia melepaskan keinginannya dan memutuskan untuk menyelamatkan Qin Nan. Hal ini terutama karena ia kini menghadapi ancaman yang semakin meningkat dalam keluarga Bai dan sangat membutuhkan bantuan dari orang-orang yang berbakat dan berkuasa. Kedua, ia merasa bahwa meskipun kepribadian Qin Nan agak buruk, secara umum ia baik. Jadi dalam beberapa hari terakhir, dia secara khusus mengumpulkan banyak harta langka dan datang untuk menemukan Chen Changli. Teman yang kamu bicarakan, mungkinkah itu Qin Nan?" Chen Changli duduk tegak. Itu dia. Bai Qinglian terdiam, lalu mengangguk. Dia masih belum tahu nama Qin Nan. Tapi, maksudnya, Chen Changli sepertinya memanggil Qin Nan, teman kecil Qin Nan. "Haha, Qinglian, jadi kamu teman Qin Nan. Apa yang terjadi hari itu semua salah anakku. Aku sudah diberi pelajaran. Sedangkan untuk Qin Nan, apa kamu mau aku mengirim seseorang untuk mengantarmu menemuinya sekarang?" Wajah Chen Changli penuh senyum, dan dia sangat baik dan ramah. Dia sudah melihat bahwa Bai Qinglian mungkin tidak mengetahui identitas Qin Nan. Tapi ini juga normal. Jika bukan karena Chen Buhui, mereka tidak akan mengetahui identitas Qin Nan. Ketika Bai Qinglian mendengar ini, dia sedikit bingung. Sehat? Mengapa berbeda dari apa yang dibayangkannya? Bukankah seharusnya Chen Changli memiliki wajah tegas dan sikap dingin, lalu dia akan datang membujuknya? Ia sangat memahami karakter Chen Changli, sang jenderal agung pembela negara. Ia jelas bukan orang yang adil, jujur, dan tidak bermoral. Jika ada yang menindas Chen Rong atau menyerang keluarga Chen Changli tidak akan menunjukkan belas kasihan. Tapi sekarang, apa yang sedang terjadi? Oke. Bai Qinglian hanya bisa mengangguk bingung sebagai jawaban. "Bajingan, cepat masuk dan bawa Qinglian untuk mencari Qin Nan," teriak Chen Changli dengan tegas keluar. Tak lama kemudian, Chen Rong berlari masuk dengan gembira, wajahnya penuh senyum, dan berkata, "Saudari Qinglian, ayo pergi, aku akan membawamu menemui saudara Nan." Bai Qinglian semakin bingung setelah mendengar ini. Kakak Nan, apakah dia mendengarnya dengan benar? Apakah ini masih Chen Rong yang diingatnya? Akhirnya, di bawah bimbingan Chen Rong, Bai Qinglian tiba di halaman tempat Qin Nan berada dengan ekspresi bingung di wajahnya. Ketika dia melihat pelataran ini, yang luas dan penuh energi spiritual, serta terbuat dari mineral-mineral kuno dan kayu-kayu wangi kuno, tubuh halusnya bergetar di dasarnya. Itu berbeda dari apa yang dipikirkannya. Dia seharusnya dikurung di sel yang dingin, tetapi sekarang dia tinggal di kompleks yang mewah. "Kakak Nan, bisakah kau masuk? Nona Bai Qinglian sedang mencarimu." Chen Rong berdiri di pintu dengan sikap yang sangat hormat. "Datang." Suara Qin Nan datang dari dalam. "Saudari Qinglian, silakan masuk. Aku tidak akan menemanimu. Ngomong-ngomong, Saudari Qinglian, aku butuh bantuanmu. Tolong sampaikan beberapa kata baik untukku di depan saudara Nan." "Aku akan sangat berterima kasih." Chen Rong menatap Bai Qinglian dengan penuh semangat dan berkata melalui transmisi suara. Bai Qinglian mengangguk sambil berpikir, lalu berjalan memasuki halaman. "Kenapa kamu di sini?" Qin Nan perlahan menghembuskan napas putih, dan seluruh tubuhnya menjadi tenang. Di dahi, untaian pedang berkumpul dan perlahan mengembun menjadi 3 pola pedang. Inilah yang ia peroleh dari memilah-milah niat pedang yang terkandung di seluruh kediaman Chen. Meskipun Qin Nan tidak mengerti apa hubungan antara pola ketiga pedang ini dan teknik pedang Tian Huang, ini sudah sangat bagus. Dibandingkan sebelumnya, setidaknya ia memiliki beberapa petunjuk dan petunjuk. Pikiran Bai Qinglian masih agak kacau saat ini. Ia mencoba berpikir lama, tetapi tak mampu mengucapkan kata pun. Karena semua yang terjadi hari ini sungguh tak terduga, dan ada banyak sekali keraguan dalam ingatan. Melihat ekspresinya, Qin Nan langsung mengerti dan merasakan hangat di hatinya. Bai Qinglian ini datang ke rumah Chen mungkin untuk membantu. Meskipun Bai Qinglian tertarik padanya, sangat baik jika dia bisa mencapai ini. Chen Yun dan saya berteman, jadi Patriark Chen tidak mendukung saya. Sebaliknya, dia memperlakukan saya seperti tamu, jelas Qin Nan. Benarkah? Begitukah?
Ketika Bai Qinglian mendengar ini, dia akhirnya sadar dan sedikit penyesuaian muncul di matanya. Dia tidak percaya bahwa sikap Chen Changli dan Chen Rong akan menjadi seperti ini hanya karena Chen Yun. Namun, karena Qin Nan sudah berkata begitu banyak, dia tidak ingin bertanya lebih jauh. Ngomong-ngomong, karena kamu sudah di sini, kenapa kamu tidak mengajakku ke keluarga Baimu? Qin Nan bertanya. Dia sudah mencapai pencerahan di rumah Chen, jadi dia tidak perlu tinggal lebih lama lagi. Ini adalah kesempatan bagus baginya untuk pergi ke rumah Bai dan melihat-lihat. Kau mau datang ke keluarga Bai kami? Bagus sekali. Bagaimana kalau kau menjadi tamu di keluarga Bai kami? Jangan khawatir, aku, Bai Qinglian, tidak akan pernah memperlakukanmu dengan tidak adil. Mata Bai Qinglian berbinar dan dia berkata cepat. Meskipun semua yang terjadi hari ini tidak dapat dipercaya, keinginan terbesarnya adalah membiarkan Qin Nan membantu. Tamu Bai Mansion? Lupakan saja. Tapi kalau kau punya masalah, aku akan menyukainya, kata Qin Nan. Kamu sudah mengutarakan, dan kamu tidak bisa menarik kembali kata-katamu. Bai Qinglian berkata cepat, dan pada saat yang sama, dia diam-diam yakin bahwa apapun yang terjadi, dia harus menemukan cara untuk membuat Qin Nan bergabung dengan keluarga Bai. Ayo pergi, aku akan membawamu ke keluarga Bai. Bab 1073 Pavilion Bai Xuan. Setelah menyapa Chen Changli, Qin Nan dan Bai Qinglian berjalan keluar dari gerbang keluarga Chen. Tanpa diduga, tepat saat ia keluar, sebuah token di pinggang Bai Qinglian mulai bersinar. Ia mengamatinya dengan pikirannya, dan wajah cantiknya pun tak kuasa menahan diri agar tidak terlihat jelek. Ada apa? Tanya Qin Nan. Kakakku memintaku pergi ke Pavilion Bai Xuan. Bai Qinglian berdiam diri dingin. Dia bilang dia menemukan beberapa batu judi yang bagus dan memintaku untuk mencobanya. Dia hanya berpura-pura ingin bermain-main, tapi kemungkinan besar dia ingin mempermalukanku. Qin Nan, bagaimana kalau kau menemaniku ke Pavilion Bai Xuan dulu? Pavilion Bai Xuan? Qin Nan terdiam dan mengangguk setuju. Di kota Kekaisaran Nanzu, Istana Kekaisaran, Rumah Chen, dan Rumah Bai merupakan tempat yang terbesar, tertua, dan terdalam. Tetapi selain tempat ketiga ini, tempat-tempat seperti Xianglo, Pavilion Bai Xuan, Kuil Livo, Del. Semuanya merupakan tempat yang relatif terkenal. Tempat-tempat ini mungkin juga menyembunyikan niat pedang yang berbeda. Bukan ide buruknya untuk pergi ke sana dan melihatnya. Kemudian, di bawah bimbingan Bai Qinglian, Qin Nan datang ke Pavilion Bai Xuan. Saya melihat Pavilion Bai Xuan, yang tingginya 5 lantai dan luasnya sekitar 100 kaki. Pavilion itu seluruhnya terbuat dari sejenis mineral putih kuno, dan diukir dengan garis-garis yang menyatu membentuk pola-pola aneh. Pada saat itu, banyak biksu yang masuk. Qin Nan melirik murid kirinya dan menemukan bahwa niat pedang Pavilion Bai Xuan memang berbeda, sedikit lebih kuat dari niat pedang Xianglo. Begitu aku memasuki lantai pertama, seorang pria parubaya tingkat 7 martial Sein masuk dan berkata sambil tersenyum, Nona Bai, Tuan Muda sedang menunggu Anda di lantai 5. Jadi begitu. Bai Qinglian mengangguk tanpa ekspresi dan saat dia hendak melangkah maju, pria parubaya itu tiba-tiba mengulurkan tangan dan menghentikan mereka berdua. Pria parubaya itu menatap Qin Nan dan berkata sambil tersenyum paksa, Nona Bai, saya lupa memberitahu Anda, kali ini kita kedatangan tamu terhormat dan orang biasa tidak naik. Ini perintah Tuan Muda. Tepat saat Bai Qinglian hendak meledak, Qin Nan bertanya tanpa ekspresi, maaf, apa itu orang biasa? Orang biasa? Maksudku orang-orang sepertimu yang kurang berbudaya. Pria parubaya itu tak berusaha menyembunyikan rasa jelek di matanya. Akan tetapi, saat dia baru saja selesai berbicara, Qin Nan tiba-tiba bergerak dan meninjunya tepat di jantung. Wajah pria parubaya itu tiba-tiba berubah. Ia tak mengira Qin Nan akan langsung bertindak. Ia langsung mengajarkan teknik kuno dan ingin melepaskannya, tetapi di tengah jalan, ia tiba-tiba menyadari posisi bahwa jantungnya lah yang menjadi kelemahan tekniknya. Dengan kata lain, dia tidak bisa menghindari pukulan ini. Keinginan. Tinju Qin Nan berhenti di depannya, dan embusan angin meniup rambut pria parubaya itu. Pria parubaya itu benar-benar membeku, matanya penuh ketakutan, karena pada saat itu, ia merasakan hembusan napas kematian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Saya kira itu memenuhi syarat. Qin Nan tersenyum tipis. Bai Qinglian, yang berdiri di samping, matanya berbinar. Dia memang orang pilihannya. Dia luar biasa. Hanya dengan satu pukulan sederhana, dia berhasil melumpuhkan pria parubaya itu. Ayo, kita naik. Bai Qinglian bereaksi dan membawa Qin Nan langsung ke lantai 5. Kali ini, tak seorang pun yang menghentikan saya.
Ketika mereka sampai di lantai 5, sudah tidak ada lagi kekhawatiran. Bai Qinglian mendorong pintu dan masuk ke ruang sayap. Seluruh ruangan sayap ini memiliki radius lebih dari 80 meter dan diisi batu-batu dengan berbagai ukuran dan bentuk. Di sisi lain, terdapat sebuah meja kayu. Di belakang meja kayu tersebut, duduk seorang pemuda pucat yang tampak sangat feminim. Apakah ini perjudian batu? Qin Nan melirik sekilas, ketertarikan tampak di matanya. Yang disebut perjudian batu mengacu pada menemukan beberapa batu. Beberapa di antaranya mungkin berisi harta karun seperti kristal kekaisaran, sementara beberapa lainnya kosong. Batu-batu ini sangat istimewa, dan permukaannya telah dipengaruhi oleh kekuatan langit dan bumi. Teknik murid biasa tidak dapat menembusnya sama sekali. Apakah Anda dapat menggali harta karun itu? Sepenuhnya bergantung pada diri Anda sendiri. Pada dasarnya, berjudi batu dan berjudi pecahan senjata ajaib tidak jauh berbeda. Yang benar-benar menarik perhatian Qin Nan adalah ia merasakan sensasi khusus pada sebongkah batu. Bahkan murid kirinya hanya bisa melihat sekilas 1 atau 2 batu, dan tidak bisa melihat keseluruhannya. Kakak, lama tak berjumpa. Tak kusangka kau akan cantik ini lagi. Pemuda feminin itu melirik Qin Nan dan bertanya, siapa ini? Ini Qin Nan, temanku. Bai Qinglian tidak memasang wajah dengan baik dan berkata terus terang, Bai Qi, berhentilah berpura-pura. Apa sebenarnya yang ingin kau lakukan dengan memanggilku ke sini kali ini? Haha, Kak, sifatmu sama sekali tidak berubah. Bai Qi mencibir dan berkata, sebelum kita membahas bisnis, haruskah kita meminta temanmu yang berada di tingkat kelima Martial Sein untuk pergi dulu? Pergi sebentar. Dia menekankan kata-kata tingkat kelima Martial Sein di awal, tetapi di tengah jalan, dia tiba-tiba mulai batuk, yang membuat wajahnya yang agak pucat tampak lebih jahat. Bai Qinglian mengerutkan kening dan berkata dengan nada buruk, sekali lagi kutegaskan, dia temanku, jadi dia boleh tinggal di sini. Kalau tidak ada yang lain, aku akan langsung pergi. Pergi. Bai Qinglian, jika kamu pergi, kamu pasti akan menyesal. Bai Qi menunjukkan sedikit geli di wajahnya, dan berkata, jangan salahkan aku, kakak tertua, karena tidak mengancammu. Orang yang akan segera datang memiliki status yang sangat mulia. Jika ada anak buah sembarangan yang menghinanya, konsekuensinya akan sangat serius. Wajah cantik Bai Qinglian tiba-tiba menjadi sangat jelek. Bai Qi, kan? Qin Nan menoleh dan melirik Bai Qi, tanpa rasa jijik di matanya. Ia berkata, apakah kau menikmati menghisap darah manusia kemarin? Dilihat dari penampilanmu, kau pasti sudah menghisap darah manusia setidaknya 1000 kali. Apa katamu? Bai Qi tiba-tiba berdiri dan wajahnya berubah. Orang ini, bagaimana dia tahu? Kau benar-benar menghisap darah manusia? Mata Bai Qinglian menunjukkan sedikit kejutan. Ia pernah menyelidiki Bai Qi sebelumnya, dan ia tahu Bai Qi sedang berlatih keterampilan sihir, tetapi ia tidak menyangka bahwa Bai Qi begitu jahat. Berhentilah meludahkan darah dan memfitnah di sini. Kukatakan padamu, di kota kekaisaran ini, aku punya setidaknya 1000 cara untuk membuatmu mati di sini. Bai Qi stabil, dadanya naik turun, matanya menatap Qin Nan seperti ular berbisa. Qin Nan mengabaikannya dan berkata tanpa ekspresi, kau masih berani begitu keras kepala. Kau sudah mengolah teknik jahat ini sampai ke tingkat kota kecil, kan? Tangan dan kakimu sudah berubah menjadi darah dan tulang, kan? Coba bayangkan, apa kau perlu menyerap darah sekitar 30.000 dugaan untuk mencapai tubuh darah dan tulang? Anda. Ekspresi Bai Qi berubah total. Itu tidak benar. Hanya kurang dari 10 orang darah yang tahu bahwa ia mengajarkan seni melahap, dan masing-masing dari mereka adalah orang kepercayaannya. Bagaimana dia bisa mengetahui tentang pemuda di hadapannya? Apakah orang kepercayaannya tetap bertahan? Qin Nan duduk di kursi kayu dan berkata dengan tenang, lagi pula, catatan orang yang berstatus mulia itu ratu saat ini. Karena dia sudah ada di ruang rahasia sebelah, kenapa terus menyembunyikannya? Begitu kata-kata ini diucapkan, Bai Qi merasa seolah-olah dirinya telah dipukul dengan keras dan tanpa sadar mengambil langkah mundur. Dia bahkan tahu ini. Bab 1074, berjudi pada batu. Perlu kalian ketahui, ruang rahasia di sini terbuat dari batu sihir kekacauan kuno, yang dapat memblokir semua teknik murid, pikiran ilahi, dan sebagainya. Bahkan jika seorang ahli di alam setengah langkah marsial leluhur datang, dia tidak akan mampu mendeteksi situasi di dalamnya. Qin Nan baru berada di level kelima Martial Sein. Bagaimana dia melakukannya? Mungkinkah salah satu orang kepercayaannya benar-benar bertahan? Memikirkan hal ini, wajah Bai Qi langsung menjadi sangat jelek. Bai Qi,
tampaknya orang yang telah kau rawat dengan hati-hati selama bertahun-tahun sama sekali tidak berarti. Seperti dugaannya, sebuah suara perempuan, samar namun tetap berwibawa, terdengar dari sisi ruangan. Kemudian, dengan bunyi klik, formasi-formasi itu terbuka satu demi satu, dan sebuah pintu di dinding terbuka. Seorang perempuan mengenakan sepatu bot kristal, jubah kuning phoenix, dengan fitur-fitur halus dan wajah acuh tak acuh keluar dari sana, menambahkan aroma yang menyenangkan ke ruangan besar itu. Di belakangnya berdiri seorang lelaki tua bungkuk. Tak ada aura yang terpancar dari tubuhnya, dan ia tampak seperti orang biasa. Ini adalah ratu saat ini, Bai Ling, putri kepala keluarga Bai. Bibi, bibir Bai Qi bergerak, tetapi dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Bibi, apa kau benar-benar di sini? Wajah cantik Bai Qinglian benar-benar terpana, karena dia tidak pernah menyangka Bai Ling akan muncul di sini. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah Bai Qi mendapat dukungan Bai Ling? Bukankah kepala keluarga mengatakan bahwa Bai Ling tidak dapat ikut serta dalam kompetisi untuk patriark muda? Kamu tidak buruk, Bai Ling menatap Qin Nan dengan mata phoenixnya dan berkata dengan ringan. Jika seorang jenius biasa bisa menerima pujian dari ratu saat ini, biasanya ia akan sangat gembira, atau setidaknya mengucapkan beberapa patah kata yang rendah hati, tetapi Qin Nan tidak mengungkapkan apapun. Ia hanya mengangguk, seolah-olah setuju dengan kata-kata Bai Ling, dan juga seolah-olah menyapa. Secercah ketidaksenangan terpancar di mata Bai Ling, tetapi ia tidak bereaksi. Ia malah menatap Bai Qinglian dan berkata, kalian berdua tidak ada yang bermaksud terus berdebat, dan itu tidak akan menguntungkan keluarga Bai sama sekali. Aku di sini hari ini untuk memutuskan siapa yang akan menjadi ketua klan muda keluarga Bai. Kalian berdua memiliki pemikiran dan semangat bela diri yang sama, dan sulit untuk menentukan siapa yang lebih baik. Kita kebetulan punya setumpuk batu mentah, jadi mari kita menentukan pemenangnya dengan berjudi. Masing-masing dari kalian akan memotong 3 bagian. Siapapun yang memotong bagian paling berharga akan menang. Yang kalah akan menyerahkan perintah bertarung tuan muda. Dia tidak berkonsultasi dengan siapapun selama mengucapkan kata-kata itu, tetapi hanya menyatakan aturan-aturannya. Terima kasih, Bibi. Metode ini sangat bagus. Saya tidak keberatan, Bai Qi menjawab cepat dengan senyum jahat di bibirnya. Kalaupun ia ketahuan menanamkan teknik jahat dan ratunya ketahuan, lalu kenapa? Pada akhirnya, dia tetap menang. Bibi, aku tidak setuju. Ekspresi Bai Qinglian berubah. Dia tidak bodoh. Jadi bagaimana mungkin dia tidak melihat bahwa perjalanan hari ini ke pavilion Bai Xuan adalah jebakan yang dipasang oleh Bai Qi? Tidak setuju. Kalau tidak setuju, kau langsung kalah. Patriark muda itu Bai Qi. Tatapan Bai Ling berubah dingin, dan keagungan tak terlihat karena telah lama berada pada posisi unggul terpancar dari tubuhnya. Awalnya, dia tidak akan ikut campur dalam pertarungan untuk memperebutkan posisi patriark muda ini, tetapi manfaat yang diberikan Bai Qi di bawahnya kali ini sangat besar. Jadi dia datang ke sini secara langsung untuk memimpin duel batu judi ini. Mengenai hasil duel atau rencana Bai Qi, dia tidak peduli. Namun, karena dia telah menetapkan aturan, tak seorang pun bisa menentangnya. Siapapun yang menentangnya akan menanggung murkanya. Wajah cantik Bai Qinglian berubah sedikit pucat. Apa yang harus saya lakukan sekarang? Jika Anda berjudi, Anda pasti akan kalah. Jika dia tidak berjudi, dia akan menyinggung Bai Ling dan dia tidak akan punya harapan. Tiba-tiba, sebuah tangan lembut menamparkan bahu Bai Qinglian, langsung menenangkan hatinya. Qin Nan lalu berkata, kalau kau mau bertaruh, tidak apa-apa. Syaratnya cuma 2. Pertama, kita pilih dulu. Kedua, kalau Bai Qi kalah, pavilion Bai Xuan ini akan jadi milik kita. Bagaimana? Qin Nan, Bai Qinglian menjadi cemas setelah mendengar ini. Jangan khawatir. Aku tahu apa yang kulakukan, kata Qin Nan melalui transmisi suara. Bai Qinglian tertegun, dan tiba-tiba teringat pada sikap keluarga Chen, serta Qin Nan yang mengetahui keterampilan jahat Bai Qi dan menemukan urusan ratu, dan langsung setuju. Pada titik ini, tidak ada jalan keluar, dan Qin Nan hanya bisa mengambil risiko. Haha, konyol, benar-benar konyol. Bai Qi mencibir, kenapa aku harus menyetujui 2 syaratmu? Lagi pula, ini taruhan antara aku dan Bai Qinglian. Apa perjanjian dengan orang luar sepertimu? Kukatakan kamu, jangan berpikir kamu tidak dapat diubah hanya karena kamu punya beberapa keahlian. Bai Qi tentu saja tidak akan sebodoh itu untuk menyetujui syarat-syarat itu. Dia tidak akan pernah memberi kesempatan kepada pihak lain.
Bagaimana kalau menggunakan seni kekaisaran ketiga ini sebagai alat tawar-menawar? Jika kita kalah, seni kekaisaran ketiga ini akan menjadi milikmu. Qin Nan mengabaikan Bai Qi dan menatap Bai Ling. Dengan lambaian tangan, sebuah lempengan batu giok muncul di tangan, dan aura kekalahan yang kuat terpancar dari lempengan batu giok itu. Oh, Bai Ling mengangkat alisnya dan berkata, menarik sekali. Aku akan melakukan apa yang kau katakan. Bibi, ini. Wajah Bai Qi berubah dan dia secara tidak sadar ingin membantah. Tetapi ketika dia melihat mata dingin Bai Ling, kata-kata di ujung lidahnya segera ditarik kembali. Dia tahu betul bahwa dia dan Bai Ling hanya punya kesepakatan, dan jika dia menyinggung Bai Ling, akhir hidupnya akan mati. Baiklah, aku setuju dengan syaratmu. Ayo kita mulai sekarang. Bai Qi menarik napas dalam-dalam, menahan amarahnya, lalu berbicara. King Lian, pilih yang itu. Qin Nan mengulurkan tangan dan menunjuk langsung. Bai Ling, Bai Qi, dan bahkan lelaki tua bungkuk itu pun tercengang. Apakah pilihannya dibuat begitu cepat? Bai King Lian sepertinya sudah terbiasa memainkan Qin Nan. Ia melangkah maju tanpa suara dan langsung mengambil batu mentah seukuran kepalan tangan itu. Sudah dipilih, kamu pilih saja. Qin Nan berkata dengan tenang. Sudah memilih. Kamu tinggal pilih satu saja. Bai Ling, Bai Qi dan lelaki tua bungkuk itu benar-benar tercengang. Anda tahu, kompetisi ini memiliki total 3 babak, dan 3 batu mentah harus dipilih. Bagaimana mungkin Qin Nan hanya memilih satu? Sekalipun bongkahan batu mentah ini dipotong menjadi harta karun yang sangat berharga, ia tak dapat dibandingkan dengan 3 harta karun lainnya. Mungkinkah Qin Nan berpikir bahwa ia telah memilih harta karun yang tiada taraf? Bai King Lian tetap diam, namun tangan mungilnya yang cantik terkepal pelan, dan telapak tangan penuh keringat. Hahaha, menarik, sangat menarik. Aku, Bai Qi, sudah hidup bertahun-tahun, tapi belum pernah melihat orang berjudi batu sepertimu. Kalau begitu aku tidak akan sopan. Bai Qi tertawa bahak, melangkah maju, dan langsung mengambil 3 batu mentah dengan ukuran berbeda. Qin Nan meliriknya dan sedikit mengangguk. Bai Qi memang telah melakukan beberapa penyesuaian. Jika kita tidak menghitung batu di tangan, di antara semua batu mentah, 3 batu yang dipilih. Bai Qi adalah yang paling berharga. Saudara Qin, bagaimana kalau saya mulai memotongnya dulu? 3 batu kasar yang saya pilih tidak seberharga milikmu, tapi saya rasa batu-batu itu seharusnya cukup bagus. Bai Qi tersenyum jahat dan berbicara. Alasan dia berkata demikian adalah karena dia ingin Qin Nan dan Bai King Lian tampak seolah-olah mereka telah menerima guncangan hebat dan keputusasaan akan muncul di wajah mereka sedikit demi sedikit setiap kali dia memotong sepotong batu. Ini akan membuatnya bergairah. Karena dia selalu bermimpi melihat mata indah Bai King Lian dan wajah halusnya ditelan oleh keputusasaan. Saat ini, mimpinya akan menjadi kenyataan. Untuk menghemat waktu, Anda tidak perlu memotongnya. Qin Nan, yang berdiri di samping, tiba-tiba angkat bicara, katanya sungguh mengejutkan. Bab 1075 Pisau Kosong Bai Qi, Bai Ling dan lelaki tua bungkuk itu semuanya benar-benar tercengang. Berjudi pada batu tanpa memotongnya? Apakah Qin Nan ini gila? Bahkan Bai King Lian yang tadinya sangat gugup, sempat dibuat bingung oleh Qin Nan. Batu kasar pertama dan terbesar adalah patung Buddha kristal hijau. Patung ini memiliki makna Buddha dan cukup bagus. Rekaman batu mentah kedua adalah batu kristal merah. Batu ini memiliki kemauan api yang kuat dan cocok untuk budidaya api. Potongan ketiga adalah kristal es. Setelah dimurnikan, kristal ini dapat meningkatkan kemampuan persepsimu. Ekspresi Qin Nan tenang saat dia berbicara dalam satu tarikan napas. Bai Ling, lelaki tua bungkuk, Bai Qi, dan Bai King Lian semuanya menunjukkan konsistensi di mata mereka. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah Qin Nan telah melihat wujud asli ketiga batu mentah ini? Ceka, jangan main-main. Sekalipun kamu punya trik kecil, apa kamu bisa melihat menembus batu-batu kasar itu? Akan kutunjukkan apa isi ketiga batu kasar ini. Bai Qi kembali sadar, sekilas muncul-muncul di matanya, dan pisau jahat berdarah muncul di tangannya, memotong langsung ke batu mentah terbesar. Berdengung, ruangan besar itu ditutupi lapisan cahaya kemasan, dan samar-samar terdengar suara Buddha. Di tengah batu tersebut, terdapat patung Buddha berwarna hijau, duduk bersila, kedua tangan ditangkupkan dan menggerakkan sedikit, seolah-olah tengah membaca kitab suci kuno, dan patung tersebut tampak sangat hidup. Ini. Bahkan Bai Ling menunjukkan sedikit kejutan di mata Phoenix-nya. Qin Nan benar, ini benar-benar patung Buddha. Bagaimana ini mungkin?
Ini sama sekali tidak mungkin. Wajah Bai Qi memucat, dan dia meraung. Ia tak percaya dan mengubur 2 kali lagi, memotong 2 potong batu mentah lainnya. Ia melihat api dan hawa dingin menyebar. Ini adalah kristal merah dan kristal es. Bang! Otak Bai Qi berdengung seolah-olah telah ditinju, dan pisau jahat di tangannya langsung menghilang. Benar-benar tepat sasaran pada semuanya. Qin Nan melihat menembus ketiga batu kasar ini. Dalam kasus ini, bukankah batu kasar yang diambil Qin Nan benar-benar berisi harta karun? Tajam. Setelah Bai Ling terkejut, mata Phoenix-nya berbinar gembira dan dia tidak dapat menahan diri untuk berseru kagum. Sebagai ratu, ia telah menyaksikan banyak sekali orang dan hal aneh, serta banyak sekali jenius dari Nanzu. Ini pertama kalinya ia bertemu seseorang yang bahkan bisa melihat menembus batu mentah. Pria tua bungkuk itu juga tersentak, dan kilatan cahaya melintas di matanya yang keruh, jatuh pada Qin Nan, seolah-olah dia ingin melihatnya sepenuhnya. Sudah kubilang, tapi kau masih tidak percaya. Buat apa buang-buang waktu? Qin Nan mendesah, lalu seberkas energi pisau muncul dari ujung jarinya. Ekspresinya kembali tenang dan ia berkata, karena kau sudah memotongnya, giliranku. Lalu kepalanya bergerak. Bai Ling dan lelaki tua bungkuk itu berdiri tegak tanpa sadar, mata mereka tertuju pada subjek. Karena Qin Nan dapat melihat menembus batu mentah, harta karun apa yang ada di dalam batu mentah yang dipetiknya. Ledakan. Pedang energi yang kuat tiba-tiba naik ke langit. Pedang niat yang mengerikan, seperti badai, langsung menyapu seluruh ruangan, dan kemudian seluruh pavilion Baixuan. Bukan hanya orang-orang di dalam rumah, tetapi semua yang berkuasa di pavilion Baixuan merasakan pikiran mereka terguncang, dan seolah-olah pemandangan di hadapan mereka menjadi tidak nyata. Qin Nan tidak dapat menahannya saat dia melihat batu kristal berbentuk pisau panjang di dalam batu itu. Tentu saja dia tahu bahwa ada harta karun di dalam batu mentah itu, tetapi dia tidak pernah menduga bahwa itu sebenarnya adalah pisau kosong. Terlebih lagi, niat pedang yang dilayangkan oleh pedang kosong ini sepertinya mirip dengan 3 pola pedang yang telah dia rasakan. Apa yang sedang terjadi? Sementara dia terkejut, suara-suara terdengar di seluruh pavilion Baixuan. Ya Tuhan! Pedang niat yang begitu kuat. Itu berasal dari lantai 5. Kudengar Tuan Bai Qi menarik setumpuk batu mentah. Mungkinkah itu batu yang dipotong menjadi harta karun pedang? Apa? Batu kasar? Siapa yang memotongnya? Mereka pasti kaya raya. Kenapa aku tidak seberuntung itu? Setelah mengetahui kebenarannya, semua biksu menjadi sangat gembira, dan mata mereka dipenuhi rasa iri dan cemburu. Saat ini, masukkan ke dalam kotak di lantai 5. Embrio pisau. Itu benar-benar embrio pisau. Niat pisau yang mengerikan. Jika kau menyempurnakan embrio pisau ini, kau akan mengubah takdirmu atau ukiranmu akan meroket. Pria tua bungkuk itu menatap embrio pisau itu dengan mata terbelalak, suaranya bergetar. Hati Bai Ling juga dipenuhi rasa terkejut. Pisau kosong yang dipotong Qin Nan jauh melampaui imajinasinya. Bahkan jika Anda melihat perbendaharaan pemerintahan saat ini, hanya ada sedikit harta yang dapat dibandingkan dengan pisau kosong ini. Embrio pedang. Embrio pedang yang sangat kuat. Bai Qinglian menatap pemandangan itu dengan berharap. Setelah beberapa tarikan napas, akhirnya ia bereaksi, wajahnya dipenuhi rasa nyaman. Qin Nan, kita menang. Embrio pedang kita lebih berharga daripada 3 harta karunnya. Kita menang. Dia mulai menjadi sedikit tidak koheren. Karena dia tidak pernah menyangka Qin Nan akan membuat pembalikan yang begitu indah dalam permainan yang awalnya mematikan. Sekarang bukan saat yang tepat untuk mengamati. Qin Nan pun sadar kembali, memasukkan pisau kosong itu ke dalam cincinnya dan menatap Bai Qi. Bai Qinglian juga menyadari sesuatu. Ia berjalan di depan Bai Qi dan berpendar dingin. Menurut taruhannya, kau sudah kalah. Pavilion Baixuan bukan hanya milik kita, serahkan tokennya padaku. Anda. Pembuluh darah di dahi Bai Qi menonjol, matanya merah, dan seluruh tubuhnya gemetar karena marah. Kalah. Dia menghabiskan banyak uang untuk mengundang Bai Ling dan membuat permainan, tetapi hasilnya akhirnya seperti ini. Qin Nan, benarkah? Oke, aku tidak menyangka Bai Ling akan menemukan orang sepertimu. Aku benar-benar meremehkanmu. Tapi sebaiknya kau ingat ini. Bai Qi menahan amarah di hatinya, mengucapkan kata dengan nada sinis, lalu menyerahkan token itu kepada Bai Qinglian dengan sangat enggan. Dengan adanya Bai Ling di sini, dia mungkin tidak bisa berbuat curang lagi. Qin Nan mengangkat bahu. Alasan mengapa dia membantu Bai Ling kali ini adalah, pertama, karena dia memiliki persepsi yang baik terhadap Bai Ling,
Kedua, karena dia ingin menangkap Bai Xuange untuk memahami maksud pedang. Dan ketiga, karena dia sangat tidak menyukai Bai Qi. Jika Bai Qi menyerangnya, dia hanya akan memanfaatkan situasi untuk menghadapinya. Qin Nan, terima kasih banyak kali ini. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana cara berterima kasih. Wajah Bai Qinglian bersemangat dan matanya penuh rasa terima kasih saat dia menatap Qin Nan. Jika bukan Qin Nan kali ini, dia tidak akan punya harapan yang sama sekali. Aku bilang aku akan menyukai kali ini. Qin Nan tersenyum. Entah kenapa, setelah menyelesaikan masalah Bailing, dia merasakan perasaan aneh di hatinya. Mungkin, pemahaman tentang ilmu pedang Tianhuang ini bukan hanya tentang memahami makna pedang, tetapi juga semacam pengalaman. Qin Nan, aku tak menyangka seorang jenius sepertimu akan muncul di Nanzhou. Kau sungguh luar biasa. Saat itu, Bailing tiba-tiba angkat bicara, bagaimana kalau menjual pisau kosong ini? Bab 1076, Penjara Iblis, maaf, ini tidak untuk dijual. Qin Nan menolak tanpa berpikir. Pisau kosong ini terkait dengan teknik pedang Tianhuang, jadi tentu saja dia tidak akan menjualnya dengan mudah. Terlebih lagi, jiwa bela dirinya saat ini tidak dapat ditingkatkan lagi dengan menelan kristal kaisar, dan dia tidak perlu menghabiskan kristal kaisar. Kenapa repot-repot menolak secepat itu? Tanya Bailing dengan tenang. Raut wajahnya tak berubah, jual pisau kosong ini padaku, dan aku akan menghibur budi kamu. Bai Qinglian dan Bai Qi yang berdiri di samping, sedikit bergerak. Anda tahu, di kota kekaisaran Nanzhou saat ini, Bailing bukan sekadar ratu. Ia juga memiliki kekuatan luar biasa dan hampir dapat menutupi langit dengan satu tangan. Bahkan Jenderal Besar Chen Changli pun takut padanya. Jika Anda bisa mendapatkan bantuan dari Bailing, manfaatnya tidak terbatas. Tidak untuk dijual. Qin Nan bahkan tidak mengangkat kelopak matanya. Belum lagi itu adalah bantuan dari ratu. Meskipun itu adalah bantuan dari kaisar, dia tidak akan menjualnya. Kalau tidak mau jual, ya jangan jual. Sesederhana itu. Lelaki tua bungkuk yang berdiri di sekelilingnya memiliki kilatan dingin di matanya yang keruh, yang membuat suasana di seluruh ruangan tiba-tiba menjadi lebih hikmat. Kau benar-benar tidak mau menjualku? Cahaya dingin melintas di mata Phoenix Bailing. Dia harus mengakui bahwa Qin Nan memang jenius paling misterius dan kuat yang pernah ditemuinya, kecuali Chen Zilai dan Chen Buhui, tetapi dia paling membenci penolakan. Bahkan saat Chen Zilai masih menjadi bintang yang sedang naik daun, dia tidak pernah menolaknya. Batu seharga 1 juta yuan, apakah kamu akan menjualnya? Bailing tidak marah, tetapi hanya bertanya dengan dingin. Bai Qi yang berdiri di samping mendengar ini dan senyuman sinis tiba-tiba muncul di bibir. Pisau kosong ini tidak bisa dibeli bahkan dengan 10 juta batu, apalagi 1 juta batu. Harga murah Ratu Bailing jelas menunjukkan kemarahannya, dan jika Qin Nan tidak mengerti, dia akan menekannya. Jika Anda membuat Ratu marah, tidak peduli seberapa kuat dan misteriusnya Anda pasti akan berakhir dalam situasi kehancuran kota kekuasaan. Kegembiraan di wajah Bai Qinglian menghilang, digantikan oleh sedikit kecemasan. Apa yang harus saya lakukan sekarang? Tidak. Ekspresi Qin Nan bertahan angsur berubah dingin. Karena kesepakatannya gagal, Anda ingin menggunakan kekerasan dan ancaman? Aku beri kau satu kesempatan terakhir. Si bernilai 10.000 yuan. Mau kau jual? Atau tidak? Kusarankan kau berpikir baik-baik. Bahkan Chen Zilai dulu pun tak akan pernah menolakku sepertimu. Bailing menatap Qin Nan dengan mata bersandar, memancarkan keagungan yang tak terlihat. Orang biasa pasti akan terpesona dengan aura kehancurannya. Gulungan. Cahaya dingin melintas di mata Qin Nan, dan tekanan tak terlihat terpancar darinya. Mengancamnya. Angan-angan. Jangankan seorang ratu, meskipun itu seorang kaisar, dia tidak akan mundur. Namun, suara guling yang terdengar seperti guntur bagi Bai Qinglian, Bai Qi, dan lelaki tua bungkuk itu, membuat mereka tercengang-tercengang. Ratu Bailing juga menunjukkan ekspresi terkejut di wajahnya, dan hampir meremehkan telinga. Qin Nan benar-benar menceritakannya tersesat. Meminta dia, Ratu Kota Kekaisaran Nanzhou, untuk keluar. Pengadilan kematian. Pria tua bungkuk itu bereaksi, dan tiba-tiba hasrat membunuh yang mencengangkan meledak dari tubuhnya. Kekuatan mengerikan yang memenuhi lingkungan sekitar. Berhenti. Pada saat kritis ini, Bailing tiba-tiba berteriak. Yang mulia. Orang tua bungkuk itu gemetar, berhenti, dan tampak ragu untuk berbicara. Bailing menyamakan tangan gioknya, mata Phoenix-nya menatap Qin Nan. Setelah 3 tarikan napas, senyum indah tiba-tiba muncul di wajahnya.
Ia berkata, bagus sekali, bagus sekali. Sejak aku, Bailing, menjadi ratu, kaulah orang pertama yang mengajakku pergi. Jangan khawatir, aku akan bersenang-senang denganmu dan berusaha sebaik mungkin untuk membuat hidupmu seperti neraka. 4 kata terakhir membawa hawa dingin yang membuat suhu di ruangan menjadi sangat dingin. Lalu dia berbalik dan pergi. Pria tua bungkuk itu menatap Kinnan dengan dingin dan mengikutinya dari dekat. Ceka, luar biasa. Hari ini benar-benar membuka mataku. Kinnan, Kinnan, kau berani sekali menyuruh ratu keluar. Aku yakin tak lama lagi kau akan sangat menyesalinya. Wajah Baiki penuh dengan rasa bangga. Dia sangat gembira melihat Kinnan dalam kesulitan. Terlebih lagi, sang ratu sangat marah kali ini dan mungkin akan berjanji dengan Bai Qinglian. Ia masih memiliki harapan besar untuk menjadi kepala keluarga muda keluarga Bai. Baru setelah Bai Qi pergi, Bai Qinglian kembali tenang. Kepanikan memenuhi wajahnya yang cantik saat ia berkata, Kinnan, kau harus segera meninggalkan kota kekaisaran. Kekuatan ratu terlalu besar untuk kau tangani. Meskipun Kinnan tampak sangat misterius dan kuat, masih ada kesenjangan besar antara dia dan ratu. Jangan khawatir, itu tidak masalah. Kinnan tersenyum tipis. Kalau saja ratu itu pintar, dia tidak akan mengirim orang untuk memprovokasinya. Meskipun tingkat pemikirannya saat ini hanya level kelima dari Martial Saint, jika puluhan prajurit puncak Martial Saint dikirim, dia tentu tidak akan menjadi tandingan mereka. Namun jika memang itu terjadi, jangan salahkan dia karena kecepatannya kasar. Dia bisa meminta bantuan dari orang-orang naga hitam dan istana Kaisar Naga. Bagaimanapun, Kaisar Pedang Tianhuang tidak mengatakan bahwa dia tidak bisa meminta bantuan dari orang kuat. Namun, jauh di lubuk hatinya, Kinnan masih berharap untuk menyelesaikan pengalaman ini sendirian. Kinnan, aku tahu kau punya kemampuan, tapi kekuatan ratu benar-benar di luar imajinasimu. Dada Bai Qinglian terus berdebar kencang karena marah. Mengapa orang ini tidak mendengarkan nasihatnya? Tidak apa-apa. Tolong kirim seseorang untuk mengambil alih pavilion Baixuan. Aku perlu istirahat sebentar. Kinnan menggerakkan tangannya dan menyuruh Bai Qinglian keluar dari ruangan. Ia kemudian memasang beberapa larangan, yang membuat Bai Qinglian sangat marah hingga ingin menangis tetapi tidak ada air mata. Ia menghentakkan kakinya dan pergi. Akhirnya, kedamaian dan ketenangan. Kinnan menghela nafas panjang, menyebarkan pikiran spiritualnya, dan merasakan niat pedang Baixuan. Dia juga melakukan banyak tugas sekaligus, dengan bagian lain yang terfokus pada pisau kosong. Aku memiliki pedang langit patah di tubuhku, tapi sayangnya aku tidak bisa menyampaikannya secara langsung. Aku hanya bisa membakarnya dan membuka niat pedangnya, agar aku bisa menggunakannya untuk pencerahanku. Kinnan berpikir sejenak, lalu membuka mulutnya lebar-lebar, dan menyemburkan api jantung yang membakarnya. Tidak lama kemudian, pisau kosong itu mulai bergetar hebat. Pada saat yang sama, di Istana Kekaisaran Nanzu, kawasan terlarang. Yang mulia, hamba sudah mengetahuinya. Kinnan ini tiba-tiba muncul di kota 10 hari yang lalu. Menurut intelijen, Kinnan tampaknya memiliki hubungan baik dengan Chen Yun, putri sulung keluarga Chen. Terlebih lagi, laporan intelijen mengatakan bahwa Kinnan memiliki latar belakang yang sangat penting. Menurut analisis sederhana saya, dia mungkin seorang jenius dari Zhongzhou. Entah kenapa, tingkat terobosannya baru di tingkat kelima Martial Saint. Seorang lelaki pucat dan basah kuyup berlutut dengan satu kaki dan berkata, seorang jenius dari Zhongzhou? Celana saja dia begitu sombong dan berani menolakku begitu saja. Senyum sinis tersungging di bibir Bailing. Permaisuri, apa yang harus kami lakukan? Tanya lelaki tua bungkuk yang berdiri di samping. Kirim seseorang ke sana untuk membuka penjara iblis. Butuh waktu 5 hari untuk membukanya. Selama 5 hari ini, jika Kinnan membuat gerakan apapun, segera laporkan untuk tidur. Setelah 5 hari, suruh Bai Qi datang ke istana untuk menemuiku dan membiarkan mati. Setelah itu, aku bisa dengan sah memasukkan Kinnan ke penjara iblis. Saat itu, bahkan jika seseorang datang dari belakangnya, mereka tidak akan bisa berkata apa-apa. Bab 1077 Pembunuhan Jalanan saat ini, di lantai 5 pavilion Baixuan. Niat pedang yang meledak dari pedang kosong memenuhi seluruh ruangan, tampak seperti badai salju yang hancur. Hati Kinnan setenang air, saat ia memahami segalanya satu persatu. Baru 2 hari kemudian dia sepenuhnya memahami niat pedang aneh Baixuan Ge dan niat pedang yang terkandung dalam pedang kosong, dan 3 tanda pedang lagi muncul di dahi. Namun, pencerahan masih jauh dari selesai. Entah kenapa,
Qin Nan datang ke kota Kekaisaran Nanzhou, bertemu Chen Rong, pergi ke Xianglo, dan bertemu Bai Xianglian untuk pertama kalinya, lalu menyerang keluarga Chen. Chen Buhui muncul, berharap dengan Bai Qi, dan menantang ratu. Semua hal ini terlintas di benakku. Setiap adegan sangat nyata. Kenapa begitu? Qin Nan mengerutkan kening, dan setelah beberapa saat, sebuah ide berani muncul dalam pikirannya. Kemunculan pisau kosong ini bukanlah suatu kebetulan. Sepertinya ada tangan besar di baliknya, yang mengatur segalanya. Jadi orang-orang yang ditemuinya dan tabrakan yang dialaminya juga diatur? Saya khawatir ini adalah konferensi yang sebenarnya. Kilatan melintas di mata Qin Nan, dan dia mulai mencoba mengingat kembali semua yang telah terjadi dalam beberapa hari terakhir dan menikmatinya dengan saksama. Baru pada pagi hari kelima retretnya, Qin Nan perlahan membuka matanya, mengakhiri retretnya. Kenangan 3 hari itu memunculkan banyak pemikiran dan wawasan dalam ingatan. Kini ia samar-samar merasa sedang berdiri di depan sebuah pintu besar. Ia hanya perlu mendorong sedikit lebih keras untuk melihat wujud sebenarnya dari pintu ilusi ini dan mendorongnya hingga terbuka sepenuhnya. Sepertinya aku masih perlu terus mengembangkan kemampuanku. Qin Nan sudah mengambil keputusan dan bangun ketika dia menyadari ada sesuatu yang salah. Anda tahu, tingkat terobosannya saat ini adalah Martial Saint tingkat kelima, tetapi aura di sekujur tubuhnya tampak diselimuti kabut putih. Meskipun terlihat bahwa ia berada di Martial Saint tingkat kelima, auranya relatif jauh lebih lemah. Perubahan aneh dalam aura ini disebabkan oleh Huang. Tanah tandus yang tak terlihat itu adalah tahun-tahun dan segalanya. Sepertinya tebakanku sebelumnya benar. Sejak aku melangkah ke kota kekaisaran, semua yang terjadi hanyalah ujian. Qin Nan mengangkat sudut dan ketegaran kepalanya. Tanpa berpikir panjang, ia menyerahkan dan langsung melepas penghalang di lantai 5, lalu berjalan menuju pavilion Bai Xuan. Dia telah memahami sepenuhnya maksud pedang di sini, jadi dia tidak perlu tinggal lebih lama lagi. Bai Qinglian tidak ada di sini. Qin Nan menyapu pikirannya tetapi tidak menemukan Bai Qinglian, jadi dia mengangkat bahu dan berjalan maju. Sekarang saatnya pergi ke keluarga Bai. Namun, baru berjalan 2 atau 3 langkah di jalan, Qin Nan mengerutkan kening. Karena dia memperhatikan pemandangan di jalan, ada beberapa biksu yang memperhatikan dengan saksama dan kompas mereka cukup baik. Seharusnya itu adalah orang-orang ratu. Ekspresi Qin Nan tetap tenang saat dia terus berjalan maju tanpa berusaha melepaskan diri dari orang-orang ini. Qin Nan, cepat, tiba-tiba terdengar suara nyaring. Itu Bai Qinglian, menunggang kuda iblis berkuku api. Ia berteriak, Bai Qi telah membawa orang untuk menghentikanmu. Cepat dan tunggangi kudamu. Aku akan membawamu keluar dari kota kekalahan. Meskipun sikap Qin Nan 5 hari yang lalu membuatnya sangat marah, ia menenangkan diri setelahnya dan mengirim orang untuk mencegah setiap pergerakan di kota pemerintahannya. Ketika dia tahu Bai Qi akan bertindak, dia segera melakukan pengeboran. Qin Nan telah berbuat baik padanya, dan dia tidak tega melihatnya mati di kota pemerintahan. Para biksu di jalan semua terkejut. Mereka tidak menyangka hal seperti itu akan terjadi pada siang bolong. Tidak perlu pergi, Qin Nan mengoordinasikan kepala dan tangan, dan kuda iblis berkuku api di bawah Bai Qinglian berhenti dengan patuh. Apa yang kamu lakukan? Wajah cantik Bai Qinglian dipenuhi amarah. Mengapa orang ini masih belum bangun ketika bencana akan terjadi? Aku tidak bisa pergi sekarang, kata Qin Nan dengan tenang. Bai Qinglian tercengang saat mendengarnya. Pengecut, pengecut, pengecut. Serangkaian suara cepat yang menembus udara tiba-tiba bergema di jalan. Bai Qi terlihat memimpin jalan, diikuti oleh 5 biksu hitam. Aura yang terpancar dari masing-masing biksu berjubah hitam adalah aura seorang Martial Saint tingkat 8. Haha, Bai Qinglian, berani sekali kau. Kau benar-benar ingin membawa Qin Nan pergi dari kota kekaisaran. Bai Qi tertawa tanpa dosa, matanya penuh dengan kehangatan. Jadi bagaimana jika Anda menang dalam perjudian batu? Pada akhirnya, dia tetap menang. Bai Qi, apa yang ingin kau lakukan? Ini kota kekuasaan. Ada peraturan yang melarang penggunaan kekerasan. Jika kau menggunakan kekerasan, itu akan menjadi penghasut bagi keluarga kerajaan. Bai Qinglian menenangkan diri dan berteriak tegas. Ceka-ceka, kau mau menggunakan aturan kota kekaisaran untuk menekanku? Bagaimana kalau kukatakan ini perintah ratu? Senyum licik muncul di wajah Bai Qi. Apa? Ratu? Wajah cantik Bai Qinglian berubah pucat. Hal yang paling mendalam akhirnya terjadi. Semuanya, serang. Bunuh Qin Nan. Jika Bai Qinglian berani ikut campur, bunuh dia juga.
Ada sedikit rasa dingin di mata Baiki, dan dia memberi perintah tanpa ragu-ragu. Ledakan. 5 biksu hitam di belakangnya langsung menyerang. Gelombang kekuatan darah yang dahsyat melonjak ke depan dan berubah menjadi telapak tangan iblis, pedang iblis, dan sebagainya, dipenuhi aura iblis yang menyeramkan. Di seluruh jalan, wajah para biksu yang tak terhitung jumlahnya berubah drastis dalam sekejap. Sialan, lakukan saja. Sepertinya itu Baiki dari keluarga Bai, dan Bai Qinglian. Ada apa? Apa ada konflik internal? Apa yang kau dengar tadi? Sepertinya itu perintah ratu. Suara-suara terkejut terdengar satu demi satu. Karena kekuasaan kota memiliki peraturan yang jelas bahwa kekerasan tidak diperbolehkan di dalam kota. Jika tidak, siapapun Anda akan dihukum berat. Hal ini juga menyebabkan fakta bahwa selama bertahun-tahun, tidak ada seorang pun yang pernah mengambil tindakan di kota kekuasaannya. Namun saat ini, bukan hanya serangan biasa, melainkan tentang membunuh orang di jalan. Qinnan, majulah dan aku akan menghentikan mereka. Bai Qinglian kembali sadar, mengertakkan gigi, dan 6 pasang sayap putih mekar di belakangnya. Gadis bodoh. Qinnan sedikit geli, tapi kemudian mulainya berubah dingin dan auranya meledak sepenuhnya. Berdengung. Semangat juang yang mengagumkan muncul entah dari mana. Bahkan niat jahat dari 5 orang suci bela diri tingkat ke-8 pun ditekan pada saat ini. Qinnan yang tadinya berada di level kelima Martial Saint, hanya memiliki level rata-rata di jalanan kota pemerintahan ini, tetapi sekarang, seolah-olah dalam sekejap, ia telah menjadi raksasa yang menopang langit. Tangan Bai Qinglian tiba-tiba berhenti bergerak, dan wajah cantiknya penuh dengan kenyamanan. Perang. Qinnan mengarahkan jari kakinya dan melayangkan pukulan. Ekspresi kelima biksu yang menutupi hitam di tingkat 8 Martial Saint yang mengubahnya sedikit, dan bahkan Bai Qi membeku. Apa yang sedang terjadi? Mereka benar-benar merasa takut? Bab 1078, membunuh Baiki pada saat ini, jauh di dalam istana. Yang mulia, sesuai rencana, Baiki telah memimpin pasukannya untuk menyerang Qinnan, kata seorang pria berwajah hitam sambil berlutut. Bagus sekali, sampaikan perintahnya dan biarkan Kementerian Kehakiman bersiap. Bai Ling mengangguk puas. Yang mulia, bagaimana jika Baiki membunuh Qinnan? Yang mulia tahu, Baiki dan anak buahnya membawa 5 kekuatan sihir tingkat 8 Martial Saint. Pria tua bungkuk yang berdiri di samping ragu sejenak dan tak kuasa menahan diri untuk bertanya. Haha, Qinnan, anak ini, dari Zhongzhou. Dia pasti cukup cakap. Aku khawatir 5 orang suci bela diri tingkat 8 saja tidak sebanding dengannya. Bai Ling tersenyum manis dan berkata, lagi pula, kalaupun dia dihilangkan, Baikilah pelakunya. Apa kompromi denganku? Pria tua bungkuk itu gemetar. Ia tak mengira pikiran Bai Ling begitu teliti. Tiba-tiba ia merasakan hawa dingin di hatinya. Senyum indah Bai Ling bagaikan senyum kematian. Pada saat yang sama, di jalan utama kota kekaisaran, sosok Qinnan berubah menjadi bayangan, menjulang yang membawa kekuatan dahsyat langsung menghantam ke bawah. Biksu menutupi hitam yang diserang menunjukkan sedikit kepanikan di matanya dan buru-buru menghindar. Qinnan tampaknya telah mengantisipasi adegan ini. Ia berjingkrak ke depan lagi dan menariknya ke tengah 4 biksu yang memegang hitam lainnya sambil tersenyum. Hancurkan lapangan. Dengan bunyi desiran, cahaya hitam besar menyapu dan menelan keempat pendeta yang menutupi hitam itu. Ekspresi keempat biksu bermata hitam berubah, dan mereka dengan cepat mengembangkan serangkaian perlindungan untuk melindungi diri mereka sepenuhnya. Namun, sesaat kemudian, mereka terkejut melihat pertahanan mereka runtuh dengan cepat. Ini, apa yang sedang terjadi? Teknik pembunuh Dewa Kaisar Ling Tian. Qinnan meraung keras, melepaskan teknik kekuasaan yang sudah bertahun-tahun tidak digunakan. Semburan cahaya cemerlang muncul darinya, setiap sinar cahaya bagaikan pedang dewa yang terhunus, menghujani kelima biksu yang menutupi hitam itu dengan deras. Kelima biksu hitam bersembunyi dengan cepat ragu tanpa ragu. Memotong. Qinnan telah mempersiapkan diri dengan baik. Ia memusatkan seluruh tekadnya dan mencapai puncaknya. Ia melangkah lebar dan langsung mendarat, membungkus 5 aura pedang yang mengejutkan. Aura-aura itu bersinar terang di jalan dan menarik banyak pikiran serta menghilang. Karena pisau ini terlalu kuat. Bentuk formasi. Baiki tidak pernah menyangka bahwa Qinnan akan memiliki kekuatan tempur yang begitu mengerikan, tetapi pada saat kritis ini, dia bereaksi cepat dan meraung. Kelima biksu hitam yang memegangi merasakan hawa dingin di hati mereka, dan tanpa ragu, mereka membuka mulut lebar-lebar.
Sebuah formasi kuno di lidah mereka bersinar dengan cahaya, mengubah aura iblis mereka berlima menjadi satu. Dalam sekejap, kelima cengkeraman iblis itu tampak telah berubah menjadi gunung iblis raksasa. Betapapun langit dan bumi berubah, mereka tidak mampu mengejutkannya sedikitpun. Kekurangan. Tanpa ragu sedikitpun, Kinnan menyatukan jejak aura pembohong yang baru saja memahaminya ke lengan dokumen, lalu menyembunyikannya 5 kali lagi. Kelima aura pedang baru ini bahkan lebih mengerikan dari sebelumnya. HMPH, percuma saja. Ini adalah formasi iblis pertukaran hidup dan mati. Mereka berlima akan menggabungkan magma dan nyawa mereka untuk sementara waktu, membentuk penghalang iblis tak terlihat yang bahkan tidak bisa dihancurkan oleh seorang martial saint tingkat 9. Baik Ki dingin. Kinnan memang jauh lebih kuat dari yang dibayangkannya, tapi ini masih jauh dari cukup. Namun, dia baru saja selesai berbicara. Sebuah pemandangan mengejutkan muncul. 5 pedang halai energi pertama dan 5 pedang halai energi berikutnya bagaikan memasuki ruang hampa. Tanpa halangan apapun, mereka meledak dengan kekuatan dahsyat dan menghantam kelima biksu hitam dengan keras. Pedang pemecah langit membelah langit di atas dan bumi di bawah, memotong semuanya. 5 berkata melengking tiba-tiba terdengar. Kelima jangkauan iblis hitam itu semuanya terluka parah. Seluruh tubuh mereka terlempar mundur bagai anak panah dan menabrak sebuah bangunan tak jauh dari sana, kehilangan seluruh kekuatan tempur mereka. Para petani yang berkeliaran di jalan, serta para petani yang tertarik dengan pertempuran itu, tidak dapat menahan ekspresi keterkejutan di mata mereka saat melihat pemandangan ini. Siapa orang ini? Mengerikan sekali. Seorang martial saint tingkat 5 ternyata punya kekuatan tempur yang mengerikan. Bahkan jika dibandingkan dengan senior Chen Zilai saat itu, ini tidak kalah sedikit pun. Mungkinkah ada seorang jenius tak tertandingi lainnya yang muncul di Nanzu kita? Terdengar suara orang-orang menghirup udara dingin. Karena doa tebasan tadi benar-benar mengenai jantung mereka. Baik King Lian duduk di atas kuda iblisnya, menatap pemandangan ini dengan ekspresi bingung di wajahnya. Mengapa berbeda dari apa yang dibayangkannya? Dia tahu bahwa Kinnan misterius dan kuat, tetapi bagaimana dia bisa mengalahkan 5 orang suci bela diri tingkat 2 sekaligus dengan tingkat kelima? Wajah Baik Qi memucat, bibirnya sedikit bergetar, dan ada sedikit ketakutan di matanya yang merah darah. Dia tidak pernah menduga situasi yang jelas-jelas akan dimenangkannya akan berubah menjadi seperti ini. Kinnan, tunggu saja. Baik Qi tersadar kembali, meraung, dan tanpa ragu, melakukan teknik melarikan diri, dan menyerbu maju dengan cepat. Selama pegunungan hijau masih ada, kayu bakar takkan pernah kekurangan. Yang terpenting sekarang adalah menyelamatkan nyawamu. Baik Qi baru saja lolos kurang dari 2 meter ketika dia merasakan kulitnya meledak. Tanpa sadar ia mendongak dan melihat sebuah tangan besar jatuh dari langit dan mencubit kepalanya. Bang! Sebuah kekuatan besar meledak, menyebabkan ledakan terdengar di seluruh tubuh Baik Qi. Kamu. Bibir Baik Qi bergetar dan dia bahkan tidak bisa berbicara. Tingkatannya yang mengesankan, seperti Kinnan, berada di level kelima martial saint, tetapi dia sekarang merasa bahwa tangan besar Kinnan seperti tangan dewa atau iblis, membuatnya tidak dapat bergerak. Apa maksudmu dengan aku? Kita tidak punya balas dendam, tapi kau malah membawa orang untuk memburuku. Apa kau pikir aku mudah diganggu? Lagi pula, ada banyak cara untuk belajar di dunia ini. Kenapa kau harus berlatih teknik jahat? Aku tidak akan membiarkanmu pergi hari ini. Tatapan Kinnan berubah dingin. Dia sekarang benar-benar membenci Baik Qi hingga ke ubun-ubun. Kinnan, jangan. Baik King Lian menyadari sesuatu dan ekspresi tiba-tiba berubah. Kinnan, jangan. Jangan bunuh aku. Jika kau membunuhku, keluarga Bai tidak akan membiarkanmu pergi, dan keluarga kerajaan juga tidak akan membiarkanmu pergi. Jika kau membiarkanku pergi, aku akan menjadi budakmu dan mengikutkan ratu. Baik Qi memohon dengan tergesa-gesa seolah-olah ia telah mengambil sedotan. Baru pada saat inilah dia mengerti betapa mengerikannya ketakutan terhadap kematian. Berhenti bicara omong kosong. Kinnan menjepit kelima torsi, dan kekuatan pun meledak. Baik Qi mengerang, tubuhnya langsung lemas, lalu ia jatuh ke tanah, napasnya benar-benar hilang. Pada saat itu, suara gemuruh guntur seakan-akan menggema di seluruh jalan. Mati. Baik King Lian dan banyak sekali khawatir lainnya membuka mata lebar-lebar, wajah mereka dipenuhi kepuasan. Ini Baik Qi, tuan muda keluarga Bai. Dan sekarang hal itu terjadi di siang hari bolong,
di jalan-jalan kota kekuasaan-kekuasaan. Sekarang dia dibunuh secara terang-terangan seperti ini. Bab 1079, Menteri Kehakiman, aku tak pernah menyangka bahwa hanya setitik aura Huang bisa membuat energi pedangku meledak dengan kekuatan gagahnya. Mata Qin Nan terserap. Ilmu pedang Tian Huang bahkan lebih kuat dari yang dibayangkannya. Ayo pergi ke keluargamu, Bai. Qin Nan menamparkan bahu Bai Qinglian. Pertempuran tadi telah membuat hampir separuh orang kuat di kota kekuasaan khawatir. Jika dia tidak pergi sekarang, akan ada terlalu banyak orang yang mengawasinya nanti. Berjalan. Bai Qinglian melihat ekspresi tenang Qin Nan dan merasa ingin menangis tetapi tidak ada air mata. Berjalan. Masih mau ke keluarga Bai? Setelah membunuh Bai Qi, apakah kamu masih ingin pergi ke keluarga Bai? Tiba-tiba, Qin Nan merasakan kehadiran seseorang dan menatap ke langit. Sebuah token hitam pekat seukuran telapak tangan yang memancarkan kilau aneh terbang entah dari mana dan melayang di atas kepala Qin Nan dan Bai Qinglian. Ketika Bai Qinglian melihat tanda itu, pupil matanya langsung mengecil menjadi bentuk jarum. Penjebolan ledakan-ledakan. Pada saat itu, suara keras terdengar dari segala arah jalan. Itu bukan suara perkelahian, melainkan suara monster besar yang menghantam tanah. Para pendeta di segala penjuru yang tadinya dalam keadaan terkejut, tiba-tiba terbangun, seperti teringat sesuatu, dan napas menahan sesaat. Kuas, kuas, kuas. Sosok-sosok terlihat tersebar di seluruh penjuru jalan. Dalam sekejap mata, mereka mengepung Qin Nan dan Bai Qinglian, menyisakan ruang untuk melarikan diri. Sosok-sosok itu semuanya mengenakan baju zirah hitam, mengacungkan pedang dingin di tangan, bermata tajam, dan berjasa mereka telah mencapai level ke-7 Martial Saint. Pandangan sekilas menunjukkan bahwa setidaknya ada 70 orang suci bela diri tingkat ke-7 di antara mereka yang datang. Hati Qin Nan tergerak. Bai Qi baru saja dibunuh olehnya, dan sekarang orang-orang segera melingkupinya. Sepertinya ini kemungkinan besar tipuan ratu. Bai Qi ini kemungkinan besar dihasut oleh ratu untuk datang ke sini dan mati. Dalam sekejap mata, Qin Nan menebak sebagian besarnya. Namun, ini belum selesai. Pengecut-pengecut. Diiringi suara-suara menembus udara, seorang pria parubaya berkulit hitam dengan wajah berwibawa terbang lebih dulu. Diikutinya 15 biksu menutupi emas gelap dengan mata dingin. Mencapai ke-15 biksu ini telah mencapai tingkat ke-9 Martial Saint. Pria parubaya yang memimpin berada di puncak alam Martial Saint. Menteri Kehakiman? Itu Menteri Kehakiman. Dengan cakupan sebesar itu, pemuda ini pasti akan mendapat masalah. Mereka berani menyerang kota kekaisaran dan membunuh tuan muda keluarga Bai. Bagaimana mungkin mereka tidak sengsara? Para pendeta di sekitar tidak dapat menahan diri untuk tidak mengeluh karena terkejut. Sejauh yang mereka ingat, ini adalah pertama kalinya dalam sejarah Menteri Kehakiman muncul secara langsung dan memimpin tim sebesar itu untuk menangkap musuh. Pencuri yang kurang terbuka, beraninya kau membunuh Bai Qi, murid inti keluarga Bai, di siang hari bolong, di depan semua orang, di jalan utama kota kekaisaran. Tindakanmu ini adalah kejahatan yang keji. Hari ini, atas nama Menteri Kehakiman, aku menjatuhkan hukuman kepadamu dan memenjarakanmu di penjara hantu jahat di penjara langit dan bumi, di mana kau akan menderita 5 tahun. Menteri Kehakiman menatap Qin Nan dengan melipat setajam pisau dan suara sekeras guntur. Qin Nan melihat pemandangan ini, dan sedikit rasa dingin muncul di matanya. Penjara hantu jahat, jahat. Wajah cantik Bai Qinglian berubah menjadi sangat pucat dalam sekejap. Tak disangka, hukuman yang diterimanya ternyata lebih mengerikan dari apa yang dibayangkannya. Apa? Penjara setan? Apa aku tidak salah dengar? Dia dipenjara di penjara iblis. Sel ini benar-benar ada? Aku selalu mengira itu hanya legenda. Dahulu kala ada seorang pendekar sakti yang mencapai alam leluhur bela diri setengah langkah. Ia melakukan pembunuhan massal di kota kekaisaran kita. Ia dipenjara di penjara hantu jahat hanya selama setahun. Dan kondisinya jauh lebih buruk dari kematian. Sekarang ia telah dipenjara selama 5 tahun penuh. Para pendeta di sekitar semuanya menampilkan ekspresi ketakutan di mata mereka dan hawa dingin di hati mereka. Di dalam hati mereka, penjara hantu jahat hanyalah tempat yang menakutkan. Oh, rasa dingin di mata Qin Nan menghilang, digantikan oleh sedikit rasa ingin tahu. Jauh sebelum memasuki kota kekuasaan-kekuasaan, ia telah menggunakan teknik pupilnya untuk mengamatinya. Ia telah melihat menembus semua area terlarang dan sebagainya. Tentu saja, ia juga melihat menembus apa yang disebut penjara langit dan bumi, tempat para tahanan ditahan.
Namun, dia tidak melihat tempat seperti penjara hantu jahat. Saya khawatir penjara hantu jahat inilah yang menghalangi teknik murid saya. Qin Nan tampak tenggelam dalam pikirannya. Fakta bahwa itu dapat menghalangi teknik pupilnya sudah cukup untuk menunjukkan bahwa penjara hantu jahat ini sangat luar biasa. Sekarang dia sedang dalam proses pelatihan, jadi apakah ada pula niat pedang yang kuat di penjara hantu jahat ini? Tuan, Anda salah paham. Baikilah yang menyerang kita lebih dulu. Dia memimpin pasukannya untuk membunuh Qin Nan, dan Qin Nan melawan. Ini pembelaan diri yang wajar. Anda tidak bisa menghukumnya dengan hukuman seperti itu. Ini benar-benar tidak adil. Bai Qinglian bereaksi cepat dan berteriak keras. Meskipun dia tidak mengetahuinya, dia sekarang samar-samar merasa ada sesuatu yang salah. Tidak adil. Aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Bai Qi baru saja bertanding dengan Qin Nan, tapi Qin Nan malah melakukan pembunuhan massal. Dia benar-benar pembunuh. Apa yang kalian semua berdiri di sana? Ayo tangkap Qin Nan. Siapapun yang berani menghentikan kita akan ditangkap juga. Menteri Kehakiman mencibir dan mengubah tangan. Adil. Apa sebenarnya keadilan itu? Sekalipun kau seorang jenius, jika berani menyinggung ratu di kota kekuasaan ini, inilah akhirnya. 77 atlet martial Sein mengangguk sebagai jawaban pada saat yang sama, mengangkat pedang panjang mereka, dan mengelilingi Qin Nan. 15 mencakup tingkat 9 yang diam di langit juga mulai memancarkan aura samar kekuatan suci. Jika Qin Nan berani melawan, dia akan menyerang petir mereka. Anda. Bai Qinglian tiba-tiba menjadi marah dan ingin meledak. Qin Nan membukakan matanya sedikit, dan tangannya memahaminya mulai gemetar. Meskipun sosok di depannya sangat besar, tidak terlalu sulit baginya untuk menampilkan jiwa dewa perang, menggunakan pedang pemecah langit, membunuh orang tanpa memandang bulu, dan mengukir jalan berdarah. Tapi bagaimana kalau saya melewatkan penjara jahat ini? Sebuah ide terlintas di benak Qin Nan, dan dia segera mengambil keputusan. Ia menekan semangat juangnya dan berkata sambil tersenyum tipis, aku akan pergi ke penjara hantu jahat bersamamu. Bai Qinglian tercengang. Mengapa Qin Nan tidak melawan? Ini tampaknya berbeda dari dirinya yang biasanya. HMPH, kalau kau tahu apa yang terbaik untukmu, ikuti saja aku. Menteri Kehakiman menyalakan dingin, berbalik dan berjalan maju. Orang bijak bela diri tingkat 77 dan 15 orang bijak bela diri tingkat 9 meliputi Qin Nan di kedua sisi, satu di sebelah kiri dan satu di sebelah kanan. Dan memperingatkan menuju penjara langit bersama Qin Nan. Mata Qin Nan tampak tenang dan tanpa ekspresi saat dia mengeluarkan token. Meski dia rela masuk penjara hantu jahat, bukan berarti dia tidak akan melanjutkan kasus itu lagi. Ratu, ya. Kalau begitu kali ini, aku akan bersenang-senang bersamamu. Qin Nan menyelimuti dirinya sendiri dan kemudian memancarkan pikiran ilahi. Naga hitam, bawa semua orang ke kota kekaisaran Nanzu. Bab 1080, banyak raksasa saat ini, di medan perang Lian Huang. Panglima naga hitam memimpin bawahannya dan terbang menuju lapangan dalam dengan momentum besar. Mereka ke suatu daerah terlarang, dan rahasia daerah terlarang ini terungkap melalui informasi yang diberikan oleh Kalajengking Darah. Sejak selesainya keluhan mereka dengan Kalajengking Darah, mereka mulai bekerja sama satu sama lain, yang mengakibatkan kekuatan naga hitam berkembang pesat dan semakin banyak manfaatnya. Karena hal inilah seluruh tim naga hitam yakin pada Qin Nan. Kalau bukan karena Qin Nan, mereka pasti masih berjuang melawan ketegangan darah sampai mati. Komandan naga hitam berhenti sejenak, melirik tanda itu, lalu mengerutkan kening. Qin Nan baru saja mengirimiku perintah untuk pergi ke kota kekaisaran Provinsi Selatan. Kota kekaisaran Nanzu? Semua bawahan tercengang. Mengapa mereka pergi ke tempat terpencil seperti itu? Izinkan saya bertanya dulu. Komandan naga hitam mengirimkan sebuah pikiran ilahi. Tak lama kemudian, ia melihat pikiran ilahi yang dikirim balik oleh Qin Nan. Seluruh ekspresi tiba-tiba berubah aneh. Ia berkata, Qin Nan berkata bahwa ia ditangkap oleh Kementerian Kehakiman di kota kekaisaran Provinsi Selatan dan dijebloskan ke penjara hantu jahat. Ketika kata-kata ini diucapkan, semua orang tercengang. Apa? Dimasukkan ke penjara? Anda tahu, Qin Nan berada di peringkat ke-52 daftar kaisar dan memegang pedang pemecah langit. Sekalipun ia pergi ke Nanzu, pukulannya akan ditekan oleh Nanzu, tetapi ia lebih dari sekedar mampu mendominasi Nanzu. Komandan naga hitam terbatuk pelan. Meski bingung, ia tetap berteriak, baiklah, jangan hanya berdiri di sana. Kirim perintah sekarang.
Suruh semua naga hitam dipindahkan ke kota kekaisaran Nanzu dan ke penjara. Ya, Tuan. Semua orang menjawab serempak. Seorang wakil komandan tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata, "Komandan, saya ingat Kaisar Nanzu dan beberapa pangeran membagikan budi kepada kita, para naga hitam. Bolehkah kita meminta mereka mencari Kinnan dulu?" "Baiklah, segera kirim seseorang untuk memberitahu Kaisar dan para pangeran itu." Mereka bahkan menangkap Kinnan. Kurasa mereka sudah bosan hidup. Panglima naga hitam mengeluarkan suara dehem. Saat ini, di jalan utama kota kekaisaran Nanzu, semakin banyak biksu yang memperhatikan pemandangan ini dan memaksa datang untuk menanyakan situasi. Hal ini juga membuat jalan-jalan ini sangat ramai. Kinnan melirik kesadaran ilahi yang ditransmisikan oleh komandan naga hitam dan menyimpan token itu. Alasan mengapa dia pergi mencari naga hitam kali ini dan bukan ke istana Kaisar Naga adalah karena dia khawatir jika Kaisar Iblis Ekor 9 dan yang lainnya datang sendiri, menyebabkannya menjadi terlalu besar. Tiba-tiba, Menteri Kehakiman berhenti, mengerutkan kening, dan berkata, "Kemarilah, tangkap baik King Lian." Dia dan Kinnan bersama, dan mereka mungkin bersekongkol. Lalu masukkan dia ke penjara langit dan bumi. Sang Ratu baru saja mengirimkan pesan kesadaran ilahi, dan baik King Lian juga perlu ditangani. Ya, puluhan biksu segera menanggapi dan menerkam ke depan seperti harimau dan serigala. Setiap orang punya tanggung jawabnya masing-masing. Aku yang melakukan semua ini. Ini tidak ada batasnya dengan dia, kata Kinnan tenang. Dia pergi ke penjara hantu jahat karena niat pedang, jadi dia tidak ingin melibatkan baik King Lian. Haha. Aku akan mencari tahu sendiri apakah baik King Lian bersalah atau tidak. Kapan giliranmu bicara? Menteri Kehakiman mencibir. Mata Kinnan menambahkan dan dia berkata, apakah kau benar-benar ingin menangkapnya? Awalnya, aku tidak ingin terlalu mempermasalahkan hal ini, tetapi jika kau berani menangkapnya, aku jamin kau pasti akan menyesalinya. Menyesal? Menteri Kehakiman terkejut, lalu tertawa terbahak-bahak, berkata, hahaha. Kalau begitu aku ingin melihat bagaimana seorang tahanan biasa sepertimu bisa membuatku menyesal. Matanya penuh dengan penghinaan. Bahkan sampai pada titik ini, Kinnan masih belum memahami situasi dengan jelas. Kinnan terlalu malas untuk berbicara kosong padanya. Ia menatap baik King Lian yang berjalan mendekat dan berkata melalui transmisi suara, "Jangan khawatir, jangan apa-apa. Anggap saja ini sebagai sesi latihan." Mata indah baik King Lian meredup. Sudah saat ini, dan pria ini masih ingin bercanda. Tak lama kemudian, mereka tiba di Kementerian Kehakiman Kota Kekaisaran. Baik King Lian di penjara langit dan bumi, sementara Kinnan dibawa ke penjara hantu jahat yang legendaris. Dalam waktu singkat, rangkaian kejadian ini menyebar dengan cepat ke seluruh kota seolah-olah memiliki sayap. Hei, apa kau sudah mendengarnya? Seorang bernama Kinnan membunuh Baiki, tuan muda keluarga Bai, dan sekarang di penjara hantu jahat. Astaga, apakah ini benar? Tentu saja benar. Kinnan ini, dengan pemikiran martial Saint tingkat 5-nya, konon telah mengalahkan 5 master martial Saint tingkat 8 dan membunuh Baiki. Hehe, aku juga mendengar bahwa Kinnan inilah yang menyinggung ratu saat ini. Sayangnya, orang jenius seperti itu akan segera tumbang. Hanya dalam waktu kurang dari setengah jam, nama Kinnan telah dikenal semua orang, tetapi kebanyakan orang hanya menghela nafas. Saat ini, Chen Mansion. Ayah. Oh tidak, sesuatu yang besar telah terjadi. Wajah Chen Rong dipenuhi kebingungan dan dia berlari menuju aula. Tuan muda kedua, apa yang terjadi? Kepala keluarga sedang tidak ada di rumah. Melihat ini, seorang pengurus rumah tangga menghentikan Chen Rong dan berbicara. Tidak di kediaman. Sialan, cepat sampaikan perintah dan suruh semua tetua berkumpul di sini. Chen Rong tertegun sejenak, lalu bereaksi cepat dan memberi perintah. Oke. Melihat kejadian itu, pengurus rumah menjadi panik dan segera mencari orang tua tersebut. Tidak lama kemudian, semua tetua Chen Mansion berkumpul di aula ini. Tuan muda kedua, apa yang terjadi? Kenapa Anda memanggil kami semua ke sini? Biar saya beritahu, saya sedang menyendiri tadi dan hampir menerobos, kata seorang tetua dengan nada sedih. Apakah kamu belum mendengar bahwa Menteri Kehakiman telah memenjarakan Kinnan di penjara hantu jahat? Wajah Chen Rong dipenuhi amarah. Hal itu terjadi, tetapi keluarga Chen bahkan tidak mendengar sepatah kata pun tentangnya. Seperti dugaanku, saat kata-kata itu terucap, suara bagaikan guntur yang menyebabkan raut wajah semua tetua yang hadir berubah drastis. Lucu sekali, Menteri Kehakiman benar-benar memenjarakan Kinnan.
Jika hal ini menyebabkan Qin Nan kehilangan kesabarannya, konsekuensinya akan menjadi bencana. Ada banyak hal aneh tentang masalah ini. Seorang tetua tua bertindak. Entah aneh atau tidak, sekarang semuanya ikut aku ke Kementerian Kehakiman untuk menyelamatkan saudara Nan, kata Chen Rong dengan sorot mata penuh semangat. Banyak orang tua yang langsung bereaksi dan mata mereka berbinar. Ya, jika masalah ini berhasil diselesaikan, maka hubungan antara keluarga Chen dan Qin Nan akan dapat lebih baik. Namun, bukan hanya keluarga Chen, tetapi juga kamar tidur di istana pemerintahan. Seorang pria parubaya dengan wajah berwibawa dan mengenakan jubah emas sedang memeriksa slip giok satu persatu. Dia adalah Kaisar Nansu saat ini, Wang Lifeng. Tiba-tiba, sebuah token di tas penyimpanannya, yang sudah lama tidak bereaksi, berkedip dengan cahaya redup. Mungkinkah seseorang dari naga hitam sedang mencariku? Mata Wang Lifeng disemprot. Pada saat ini, para raksasa kota kekaisaran, termasuk Raja Wu, Raja Mo, Menteri Personalia, Menteri Perang, dan raksasa lainnya, semuanya menerima pikiran ilahi dari medan perang Lian Huang. Bersambung.